Pagi saya sering mengeluarkan pernyataan tentang investigasi penyelidikan. Nah sekarang kita mau tahu dulu apa sebenarnya penyelidikan, apa tujuannya, siapa-siapa, apa yang harus dipahami oleh investigator yang terlibat dalam investigasi. Metode apa yang bisa digunakan? Bagaimana mengeluarkan rekomendasi daripada hasil daripada investigasi kita lakukan. Ini kita harus pahami satu-satu, ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi investigasi atau pengertian investigasi itu kita bisa lihat di sana itu bahwa penyelidikan atau investigasi itu adalah kegiatan mencatat atau merekam fakta atau melakukan peninjauan atau melakukan percobaan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Untuk memperoleh jawaban tentunya atas pertanyaan tentang peristiwa yang terjadi, kejadian yang terjadi, bagaimana sifat atau khasiat suatu saat dan sebagainya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak akan memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Kasus kematian Brigadir J. Oh, ada proses peninjauan di sana sebelum mentersangkakan siapa pelakunya. Panjang prosesnya. Kan di sana dilakukan penyelidikan dulu sebelum ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kalau sudah cukup barang bukti alat bukti baru ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah kalau investigasi hanya sebatas penyelidikan, ya. Jadi ada proses mencatat, ada proses merekam, melakukan peninjauan, ya, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan. Kasus 100 lebih anak yang kena gagal ginjal akut, itu ada proses penyelidikan tentunya yang dilakukan oleh BPOM sehingga ada 5 obat sirup peredam demam diduga mengandung zat di atas nilai ambang batas yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit ginjal ini. Nah tentunya adanya kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim investigasi ini yang berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan uji coba dari sirup ini, ya tidak mungkin bisa dinyatakan bahwa sirup ini tidak boleh dulu dikonsumsi, harus ditarik dulu dari peredaran dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan investigasi. Apa tujuannya? Jadi tujuan investigasi itu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya. Itu dulu ya. Dalam rangka mendeskripsikan kejadian sebenarnya, itu dulu apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, tanggal berapa, pukul berapa. Itu dulu. Dan siapa yang mengalami, ya, apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya, siapa korbannya, ya. Kemudian kalau kita ingin melihat secara jauh ke depan, ke dalam, untuk menemukan penyebab langsung dan akar faktor penyebab kecelakaannya, ya, harus kita menggali lebih jauh lagi dengan menggunakan kalimat tanya, why, kenapa, kenapa ada tenaga kerja yang meninggal karena jatuh dari ketinggian. Kenapa sampai ada tenaga kerja yang meninggal karena terjepit mesin bergerak? Kenapa sampai ada tenaga kerja yang meninggal karena mengalami keracunan?
harus kita kejar dengan kalimat tanya why. Kenapa, dijawab, kemudian kita tanyakan lagi kenapa sampai seperti itu, ya dijawab lagi, kita tanya kenapa sampai seperti itu. Jadi tidak akan berhenti kalimat mengapa ini kalau tidak, masih bisa ditanyakan, masih bisa ada jawabannya. Jadi kalau masih ada jawabannya berarti belum merupakan akar penyebab kalau gitu. Nanti kalau sudah tidak bisa lagi ditanyakan, berarti kemungkinan besar akar penyebabnya dari pertanyaan dan jawaban terakhir. Tujuan berikutnya dari investigasi kecelakaan kerja ini adalah dalam rangka membantu manajemen untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang efektif dan praktis. Jadi investigasi ini betul-betul mampu menghasilkan tindakan perbaikan yang efektif dan praktis. Jadi kalau kita hanya sekedar menyatakan ini penyebabnya tanpa melalui proses investigasi, tidak bisa, pasti tidak efektif. Hanya menduga-menduga, tidak bisa kita hanya menduga. Harus penelitian memang, harus penyelidikan memang. Oke ya. Yang berikutnya, kalau kita melakukan investigasi kecelakaan kerja, sudah bisa kita pastikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kita itu bisa jauh lebih sempurna. Karena mungkin sebelumnya kita masih menganggap belum sempurna ini, sehingga terjadi kecelakaan. Dengan adanya peristiwa kecelakaan dan kita lakukan investigasi, menemukan solusinya, menemukan pengendaliannya, ya produk pengendalian itulah yang kita masukkan ke dalam sistem manajemen tadi untuk menyempurnakan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi celah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Ya. Nah kalau ini kita lakukan betul-betul dan menemukan akar penyebabnya, pasti ya kecil kemungkinan peluang untuk terjadinya peristiwa yang sama di kemudian hari itu terjadi. Dan tentunya kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Itu tujuan investigasi. Nah sekarang siapa yang melakukan investigasi itu? Jadi yang melakukan investigasi itu ya seharusnya orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ya, di bidang misalnya kita mau investigasi kasus kecelakaan kerja di tempat kerja. Tentunya yang harus terlibat dalam investigasi itu ya memiliki kompetensi, orang yang bersangkutan itu memiliki kompetensi, ya, memiliki ilmu untuk melakukan investigasi. Dia adalah memang seorang investigator, paham tentang permasalahan-permasalahan kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal laut, kecelakaan akibat peledakan alat-alat tertentu dan sebagainya. Harus paham dia tentang objek itu. Harus dia memahami tentang model sebab akibat. Sehingga investigator itu ya seharusnya memang memahami salah satu teori atau sejumlah teori kecelakaan, termasuk teori domino. Kapan kita masuk dalam tim investigasi, nah kemudian tak satu pun teori kecelakaan kita pahami, tidak bisa. Bagaimana kita mau merumuskan sesuatu kesimpulan kalau kita tidak ada teori yang kita paham? Ya, Anda menyusun skripsi yang saya katakan tadi, tesis dan disertasi, kalau tidak memiliki landasan teori dalam penelitian Anda itu tidak bisa Anda membuat sebuah kesimpulan. Jadi harus kita paham sejumlah teori. Salah satunya itu adalah teori model sebab akibat atau teori domino. Seorang investigator itu yang harus memahami teknik investigasi, mengetahui persyaratan hukum atau organisasi terkait kecelakaan kerja, memiliki pengetahuan dasar tentang ketiga, mampu melakukan wawancara dan teknik pengumpulan data dan fakta secara efektif. Jadi kalau investigator ini tidak memahami, tidak mengetahui cara pengambilan data,
ya, tidak tidak punya skill bagaimana melakukan wawancara yang baik, ya, terhadap saksi misalnya, tentu tidak valid. Jadi seorang investigator itu dalam melakukan wawancara, ya pebaiknya memang investigator ini harus sudah membuat desain pedoman wawancara yang akan dia sampaikan nanti terhadap yang diwawancarai. Kalau dia nanti baru merumuskan pertanyaan ketika berhadapan dengan saksi, wah itu agak menjadi tanda tanya nanti itu hasilnya. Nah, wawancara yang baik itu ya harus memang kita sudah siapkan daftar pertanyaan, ya. Kalau bisa wawancara yang kita lakukan adalah dengan model wawancara mendalam, ya, deep interview. Dan yang kita wawancari ini adalah bukan sebatas responden, tapi dia pun sebagai informan, ya. Kalau bisa informan kunci. Kalau informan kunci yang kita tanya, wow, bisa terjawab, ya. Bisa jelas apa yang menjadi permasalahannya, bisa terjawab itu permasalahan. Nah, kalau yang kita tanya bukan saksi yang menyaksikan langsung, bukan informan kunci, panjang itu prosesnya, ya. Berikutnya, tentunya harus mengetahui persyaratan untuk dokumen pengumpulan data dokumentasi terkait investigasi dan memiliki kemampuan untuk menganalisa data yang dikumpulkan untuk menentukan hasil temuan dan tindakan perbaikan. Jadi investigasi itu, orang yang melakukan investigasi itu ya harus sampai ke tujuan akhir, yaitu tindakan perbaikan. Jangan hanya berhasil menemukan sejumlah faktor tapi tidak ada tindakan perbaikan yang ke depan. Oke. Nah, berikutnya, siapa anggota tim investigasi? Tentunya anggota tim investigasi kecelakaan itu mencakup satu, pekerja yang memiliki pengetahuan atau memahami tentang proses kerja. Jangan yang tidak memahami proses kerja kita libatkan dalam tim investigasi. Ya. Penyebab dari peristiwa kecelakaan yang dialami salah seorang pekerja dulu di PT SGS, kalau tidak salah, yang bernama Nur Hidayah, yang disebabkan dia meninggal pemicunya karena jilbabnya terlilit dalam mesin conveyor di pabrik triplex itu. Ya. Berarti seharusnya yang terlibat dalam investigasi itu memahami tentang mesin conveyor itu, karena penyebabnya ini adalah mesin conveyor. Jangan di antara mereka itu tak satu pun memahami tentang mesin conveyor itu. Ya. Semua sarjana lingkungan misalnya, latar belakang pendidikannya, ada sarjana agama, tapi tak satu pun memahami tentang mesin, utamanya peralatan mesin conveyor itu. Pasti kurang valid nanti hasil yang akan didapatkan. Itu maksudnya, ya. Supervisor di area tempat terjadi kecelakaan ini bisa jadi saksi, safety officer, pimpinan departemen K3, bekerja kompeten dalam melakukan investigasi kecelakaan. Kemudian para ahli di luar perusahaan sesuai kebutuhan investigasi, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah atau polisi setempat. Itu yang harus kita siapkan untuk keanggotaan tim investigasi. Kalau bisa, memang di perusahaan kita itu kita sudah mensahkan, pengusaha sudah menunjuk tim-tim orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus kecelakaan kerja. Kayak P2K3 dibentuk, ya, ditunjuk anggotanya, ditunjuk ketuanya, ditunjuk sekretarisnya yang masuk dalam tim P2K3. Nah, bagaimana di dalam tim P2K3 itu ada juga memang orang yang sudah ditunjuk, ya, untuk melakukan investigasi ketika terjadi kecelakaan. Jadi ada namanya koordinator investigasi kecelakaan, ada anggotanya di bawah. Bagusnya seperti itu. Jangan baru ketika terjadi kecelakaan baru menunjuk
Anda, Anda, Anda yang masuk dalam tim itu nggak bisa. Ya. Jadi harus memang penunjukan ini berdasarkan latar belakang pendidikan ataupun kemampuan skill daripada pekerja-pekerja akan dilibatkan dalam investigasi kecelakaan kerja. Terus pengurus ya harus menyiapkan anggaran. Ya, ketika terjadi kecelakaan kerja, tim ini turun ya kasih honor supaya bisa bekerja dengan maksimal. Karena ada biasa orang yang kalau tidak ada honornya, tidak ada apalagi namanya insentif daripada penanganan itu ya biasa ogah-ogahan ya. Nah, biar semangat timnya ya kasih honor. Sama dengan tim investigasi kecelakaan pesawat kan sudah ada memang ditunjuk oleh pemerintah badannya itu KNKT, komisi apa namanya itu ada gajinya ya. Ketika terjadi apa-apa ya sudah tim SAR itu juga bisa masuk dalam tim investigasi kecelakaan. Nah, keberhasilan keefektifan investigasi kecelakaan kerja itu bisa dikatakan efektif apabila dapat mendeskripsikan kejadian sebenarnya apa, mampu menentukan akar penyebab kecelakaannya, mampu menentukan risikonya, dan mampu mengembangkan tindakan pengendaliannya. Nah, ini yang sama seperti tadi, jangan hanya sebatas mendeskripsikan sampai menemukan akar penyebabnya, tapi tidak mampu ya mengembangkan tindakan pengendalian daripada temuan-temuan tadi. Jadi harus sampai ke ujung. Nah, keberhasilan, keefektifan investigasi kecelakaan kerja tentunya harus diperlukan sebuah pendekatan atau metode. Harus ada visualisisnya, tidak bisa tidak. Ya, harus ada cara, teknik untuk mengolah data yang sudah ada, yang sudah kita temukan. Atau dalam proses pengumpulan data itu ya kita menggunakan salah satu metode pendekatan. Gitu ya. Nah, salah satu pendekatan yang kita bisa gunakan dalam mengevaluasi peristiwa kecelakaan yang terjadi di tempat kerja untuk menyelidiki dan mengevaluasi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, ya. Dan ini sudah teruji juga. Tentunya metode ini memang dikhususkan terhadap peristiwa kecelakaan yang diduga banyak penyebabnya. Kayak misalnya peristiwa kecelakaan yang terjadi terhadap kapal Titanic itu banyak sekali faktor-faktornya itu. Nah, pendekatan scan paling cocok. Ada memang peristiwa kecelakaan yang tidak rumit. Kalau yang tidak rumit itu ya mungkin kita bisa gunakan pendekatan fishbone. Mungkin hanya sebatas pendekatan yang digunakan oleh teman-teman penyelidik di kepolisian ketika ada kasus pembunuhan misalnya, dengan menggunakan rekonstruksi kecelakaan 5W1H dan sebagainya. Nah, kalau yang sedikit rumit, bagusnya kita gunakan scan. Nah, saya mengarahkan teman-teman untuk penjelasan metodologi investigasi ini, saya arahkan bagaimana memahami scan. Jadi scan itu adalah systematic cost analysis technique, yaitu sebuah alat atau metode yang dikembangkan oleh International Loss Control Institute yang digunakan memang khusus untuk menyelidiki dan mengevaluasi kecelakaan kerja. Di mana pada metode scan ini setiap faktor penyebab kecelakaan itu dibuatkan semacam daftar sebagai panduan dan penyelidik, memudahkan investigator dalam menemukan akar penyebab daripada kecelakaan yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapan daripada scan ini, ya, tadi kita buatkan daftar, ya, kita buatkan matriks tabel. Tahapan yang pertama adalah deskripsikan. Buat pendeskripsian, deskripsikan atau gambarkan seperti apa kejadian kecelakaan sebenarnya. Ya, misalnya ada peristiwa keracunan gas, ada peristiwa terjadinya defisiensi oksigen sehingga terjadi meninggal, peristiwa terjepit mesin bergerak atau jatuh dari keting. Kita harus gambarkan peristiwa kejadian sebenarnya, apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, ya, siapa yang mengalami, jadi seperti itu. Kita harus deskripsikan dulu dengan lengkap tentunya.
secara total, secara menyeluruh. Ya, begitu. Yang kedua, setelah kita deskripsikan, kita cari tahu faktor pemicunya, faktor pemicu timbulnya kecelakaan atau berbagai hal yang menyebabkan terjadi kecelakaan. Misalnya bekerja kontak dengan gas beracun, ya, atau kontak dengan peralatan bertenaga. Nah, ini harus kita jelaskan satu-satu juga. Kenapa sampai ada tenaga kerja kontak dengan gas beracun atau kontak dengan peralatan bertenaga. Nah, ini kita bisa jelaskan selanjutnya di tahapan ketiga. Kita cari tahu penyebab langsungnya seperti apa. Nah, biasanya kalau penyebab langsung itu berdasarkan teori domino, itu bisa kita bagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor perilaku yang tidak aman dan faktor kondisi yang tidak aman. Kita cari tahu yang mana faktor perilaku, yang mana faktor kondisi yang tidak aman. Ya. Jadi kejadian kecelakaan tenggelamnya kapal tadi ini ya, paling pas kita bisa pakai pendekatan scan. Kita identifikasi penyebab langsungnya yang terdiri dari perilaku yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Nah, yang mana itu perilaku yang tidak aman? Operasi tanpa otorisasi, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan yang tidak layak, membuat alat pengaman tidak berfungsi, menggunakan alat yang rusak, menggunakan APD yang tidak layak, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kondisi yang tidak aman yang seperti apa? Ya, terdapatnya pelindung atau pembatas yang tidak layak, APD yang kurang, APD yang tidak layak, tidak sesuai dengan standar, peralatan yang rusak, ruang kerja yang sempit, sistem peringatan kurang bahaya kebakaran, dan sebagainya. Inilah yang harus kita identifikasi daripada kejadian ini sebagai sebab langsungnya. Jangan lupa, kita harus identifikasi kemungkinan di sana ada penyebab dasarnya. Nah, biasanya penyebab dasar itu bisa terdiri dari faktor individu. Faktor individu itu, ya, misalnya apa? Jadi faktor individu itu bisa kita kategorikan sebagai faktor pribadi. Yang mana itu faktor pribadi? Kemampuan fisik atau fisiologi tidak layak. Ya, fisiknya lemah, fisiologinya tidak kuat, tidak bagus. Kemampuan mental tidak layak, stres fisik atau fisiologi, stres mental dan sebagainya. Itu faktor pribadi. Banyak masalahnya, ya, sering marah-marah, misalnya, gampang tersinggung, susah diatur. Itu faktor pribadi itu. Kemudian kita cari tahu faktor kerja. Faktor kerja itu bisa datangnya dari pengawasan, kepemimpinan, ya, engineering, pengadaan, kurang peralatan, maintenance, standar kerja. Ya. Bisa juga di dalam penyebab dasar ini masuk faktor manajemen. Lemahnya manajemen dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam kaitannya dengan safety, program yang tidak sesuai, standar yang tidak sesuai, kepatuhan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak patuh. Ya, sudah ada standarnya, tapi dia tidak laksanakan standar itu. Berarti lemah manajemen dalam pengambilan kebijakan terkait dengan safety. Nah, ini semua yang harus kita telusuri dari peristiwa kejadian itu di tahapan keempat, yaitu penyebab dasar yang terdiri dari faktor pribadi, faktor kerja, dan faktor manajemen. Nah, setelah itu kita kumpulkan semua, tiba saatnya kita lakukan tindakan perbaikan pencegahan. Jadi dari semua faktor-faktor pencetus, kemudian faktor penyebab langsung, perilaku yang tidak aman, kondisi yang tidak aman, kita cari pengendaliannya semua satu-satu, termasuk penyebab dasar. Ya, jangan satu saja. Ketika Anda menemukan akar penyebabnya saja yang Anda jadikan pengendaliannya, tidak. Jadi faktor-faktor pendukung itu pun juga harus kita putus mata rantainya. Kalau bisa semua kita putus mata rantainya. Kalau di sana operatornya ternyata belum punya SIO, ya kasih. Tidak boleh lagi ada operator yang mengoperasikan alat berat yang tidak punya SIO. Tidak boleh lagi ada alat yang dioperasikan belum dinyatakan layak. Tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak menggunakan APD.
seperti itu. Tidak boleh lagi ada keputusan kebijakan yang salah dalam kaitannya dengan pekerjaan yang diberikan terhadap tenaga kerja. Harus sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan saja akar penyebab yang kita putus, tapi faktor-faktor pendukung sehingga lahirnya akar penyebab yang itu harus kita kendalikan. Nah, tindakan perbaikan pencegahan atau pengendalian ini, ya, tentunya tidak keluar dari 5 hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi kontrol, dan APD. Perjelas prosedur kerja, ya, perjelas bahwa peralatan yang digunakan itu betul-betul layak untuk digunakan oleh pekerja. Perjelas bahwa pekerja yang mengerjakan itu paham tentang alat itu, sudah tersertifikasi dan sebagainya. Nah, seperti itu, ya, langkah dari scan. Nah, coba kita analisis, ya, contoh kasus terakhir ini sebelum saya tutup. Ada kasus kecelakaan yang terjadi di proyek pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan. Ada seorang operator vibrator roller, atau vibro itu alat yang digunakan untuk memadatkan tanah, memadatkan jalan itu sebelum diaspal kan dikasih keras dulu permukaannya, ya, digunakan vibro untuk memadatkan itu. Nah, ini ada pembangunan bendungan di sana digunakan vibro. Ya, salah satunya itu di area spillway, area bendungan luncuran air. Jadi bendungan itu kan ada area luncuran airnya itu. Di kiri kanannya itu ada area spillway. Spillway itu dia kemiringan tentunya karena luncuran air di bendungan ini kan begini modelnya, ya. Nah, di area spillway ini harus dipadatkan lerengnya. Kemiringannya antara 20 sampai 30 derajat itu kemiringannya. Nah, untuk memadatkan ini dari layar pertama sampai ke layar 9 itu menggunakan vibro dari atas ke bawah. Itu sukses dilakukan untuk memadatkan ini dari layar pertama sampai layar 9. Nah, tiba masanya di layar ke-10, ya, berubah haluan untuk memadatkan ini harus dari atas ke bawah. Nah, supervisornya mengatakan, bagaimana, bisa enggak kita padatkan proses finishing area ini dengan ketinggian 180 meter, dihitung dari puncak luncuran spillway, itu kemiringannya antara 20 sampai 30 derajat, ya, 25 derajat kurang lebih lah, berdasarkan data yang ada dalam dalam berkas pemeriksaan kami. Supervisornya mengatakan bisa enggak? Bisa, gitu. Tidak ada masalah. Padahal tidak pernah sebenarnya dicoba untuk melakukan pemadatan dari atas ke bawah. Ya, selama ini sukses dari bawah ke atas. Nah, karena operatornya mengatakan bisa, ya sudah, vibronya dibawa ke atas. Tiba waktunya untuk memulai proses finishing area ini, ya, operatornya meng-on-kan mesin vibro ini, ya. Ketika on, ya, baru 1 meter, ya, terjadi pergerakan ke bawah. Tidak lama kemudian tiba-tiba melorot vibro ini ke bawah tanpa bisa dikendalikan. Ya. Ketika dia melorot ke bawah, sudah jauh ke bawah, tiba-tiba operatornya ini mencoba membanting setir, ya, dari vibro ini dia banting setir ke kanan. Karena kondisi kemiringan ini cukup tajam, ya, sehingga vibro ini akhirnya melaju ke kanan dan menabrak dinding spillway bendungan sehingga menyebabkan operator ini terhempas keluar dari vibro. Karena yang namanya kalau terjadi benturan,
ya. Kalau kita bawa motor, kita menabrak, biasanya kita terlempar itu atau kita mengemudi kendaraan. Kalau kita menabrak sesuatu di depan kita itu biasanya kita ya terhempas ke depan itu. Nah ini yang terjadi, yang dialami oleh operator ini. Ya, ketika menabrak dinding spillway, ya, karena dia tidak menggunakan APD, akhirnya dia terjungkir keluar dari fibro, jatuh ke dasar luncuran. Diikuti dengan fibro yang menabrak tadi dinding spillway ini sehingga jebol dinding ini sehingga jatuh ke bawah. Ya, ketika dia jatuh, akhirnya operator ini ya tertindis, tergilas oleh mesin atau alat berat ini. Apa yang terjadi? Ya, hancur semua kepala, keluar mata dan seterusnya. Itu kelihatan dari pengawasan kamera CCTV. Ya, karena lebih duluan operator ini tiba di bawah, diikuti fibro, ya, sehingga operator ini digilas, ya, dari atas, lagi namanya, dari atas, dari ketinggian jatuh ke bawah. Nah, dari hasil pemeriksaan, ternyata operator ini satu, belum tersertifikasi, belum punya SIO operator fibro, sebagai operator fibro. Yang kedua, alat ini ternyata juga belum diperiksa uji, belum tersertifikasi. Yang ketiga, tidak menggunakan APD. Yang keempat, masalah aspek kondisi yang tidak aman, kemiringan. Yang kelima, alat ini ternyata memang tidak bisa digunakan di kemiringan itu. Jadi ada pengambilan keputusan yang salah oleh pengguna. Ya. Kalau ahli yang saya periksa menyatakan bahwa fibro ini Pak tidak bisa digunakan di kemiringan. Fibro ini cocoknya digunakan di datar. Nah ini sejumlah temuan-temuan yang ada. Ya. Nah dari hasil temuan ini bisa disimpulkan satu, faktor pemicunya adalah karena alat berat, ya, adanya kontak alat berat dengan tubuh korban, ya, ada kontak ya pemicunya ya, jadi operatornya terjatuh diikuti dengan alat beratnya ikut menindis, itu pemicunya sehingga meninggal. Penyebab langsungnya ya karena tidak ada APD, perilaku yang ada yang menyebabkan terjadi kecelakaan juga ini unsafe actionnya adalah tidak memang tidak pernah, ya, belum ada pengetahuan untuk menggunakan fibro di kemiringan itu dari atas ke bawah, tidak bisa. Meskipun dari bawah ke atas sudah sukses dilakukan, tapi tidak ada pengetahuannya, tidak ada memang skillnya untuk mengoperasikan fibro ini, meskipun ya artinya belum tersertifikasi secara aturan, secara administrasi orang baru bisa mengoperasikan alat itu kalau dinyatakan sudah tersertifikasi. Kalau ini kan belum. Gitu. Kondisi yang tidak aman, alat ini juga belum tersertifikasi. Gitu ya. Faktor pribadi tadi sudah jelas. Ya. Faktor kerja yang tidak ada. Pengambilan keputusan yang lemah. Ya, seharusnya fibro ini tidak bisa digunakan di kemiringan, tapi kok kenapa digunakan di kemiringan? Sehingga dari sejumlah faktor ini, ya tentunya harus kita kendalikan satu persatu, ya harus kita penuhi semua supaya tidak terulang kembali. Intinya, akar masalahnya adalah tidak boleh lagi digunakan fibro ini di kemiringan untuk kedua kalinya, untuk mencegah supaya tidak terulang peristiwa kecelakaan. Bagaimana alat ini tersertifikasi? Bagaimana operator ini punya SIO dulu? Bagaimana harus tenaga kerja ini wajib menggunakan safety belt ketika mengoperasikan fibro? Nggak bisa dipandang enteng ya. Meskipun bannya besar, rodanya besar, ya tidak bisa dipandang enteng. Apalagi kalau penggunaannya
sejumlah faktor-faktor yang sudah kita temukan tadi, kemudian kita coba rumuskan pengendaliannya secara singkat ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian, kalau ada pertanyaan ya sebelum saya serahkan kepada Ayu untuk menindaklanjuti akhir daripada kegiatan kita.